Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang ibu tewas dirampok keponakannya sendiri di Garut. Pelaku kabur membawa motor korban. Waspada modus baru peredaran narkoba. Pelaku menyembunyikan narkoba dalam coran semen untuk mengelabuhi polisi. 3 bocah tenggelam saat berenang di aliran sungai di Karawang. 2 bocah berhasil diselamatkan warga, sedangkan 1 masih hilang. Seorang remaja perempuan tewas dibunuh di kamar kosnya oleh teman kencan di Kedaung, Kabupaten Cirebon. Tak butuh waktu lama, pelaku ditangkap di sebuah warung makan saat akan kabur. Motif pembunuhan, pelaku kesal karena korban meminta bayaran di awal. Kamis malam, seorang remaja perempuan berinisial A ditemukan tewas di kamar kosnya di Desa Kedaung, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tergeletak di lantai kamar dan terdapat luka di bagian wajah dan tubuhnya. Kematian A pertama kali diketahui oleh rekannya. Saat itu rekan A menemukan korban tidak bernyawa. Kejadian ini langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah olah TKP, polisi memastikan A merupakan korban pembunuhan. Diduga kuat, korban dibunuh teman kencannya dan selain tewas, beberapa barang berharga milik korban hilang. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diautopsi. Dari rekaman kamera pengawas, polisi melihat adanya seseorang yang masuk ke dalam kamar korban sebelum korban tewas. Ada indikasi dugaan tindak pidana. Demikian. Informasinya ada barang yang hilang, Komandan? Kalau berdasarkan tadi kita juga minta keterangan saksi, ya memang ada barang yang kemudian hilang milik daripada korban, itu kemungkinan dibawa oleh pelaku. 3 jam setelah pembunuhan A, polisi berhasil meringkus pelakunya bernama Kasmadi. Ia ditangkap di sebuah warung makan di kawasan Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Tersangka tak berkutik karena sudah dikepung oleh tim Satreskrim Polres Cirebon Kota. Motif pembunuhan pun terkuak. Kasmadi yang merupakan teman kencan korban tak terima karena korban meminta bayaran di awal. Pelaku marah, terlibat cekcok dengan korban dan membunuh korban. Motif dari pelaku yaitu pelaku sakit hati dan tidak terima karena korban meminta untuk dibayar di awal untuk kencan dan korban berontak ketika diajak berhubungan serta menggigit tangan pelaku sehingga pelaku kemudian kesal lalu mencekik di bagian leher dan memukul bagian-bagian korban berkali-kali. Kemudian korban tidak sadarkan diri, kemudian dimasukkan ke dalam lemari baju. Polisi turut menyita barang bukti 2 unit ponsel milik korban dan 1 unit sepeda motor milik tersangka. Polisi saat ini masih mendalami kasus pembunuhan tersebut. Si korbannya ngomong kasar atau bagaimana? Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Perampokan sadis menimpa seorang ibu dan anak perempuannya di Garut. Sang ibu meninggal di tempat, sedangkan putrinya menderita luka serius. Pelaku perampokan ternyata keponakan korban yang hendak mencuri motor. Seorang ibu bernama Hatisah tewas di tangan perampok di Kampung Lewi Letak, Desa Cipang Ramatan, Kecamatan Cikajang, Garut. Ia tewas di tempat akibat luka serius pada bagian kepala dan tubuhnya, akibat hantaman benda tumpul dan senjata tajam. Korban ditemukan tergeletak di kamar mandi dalam kondisi bersimbah darah. Sedangkan putrinya, Olga Risnawati, berusia 15 tahun, selamat. Namun ia menderita luka serius sehingga dilarikan ke puskesmas. Polisi dari Polsek Cikajang langsung melakukan identifikasi dan olah TKP awal. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk diautopsi. Hasil olah TKP, perampok membawa kabur motor dan perhiasan korban usai menghabisi sang ibu dan melukai putrinya. Jadi untuk di tempat kejadian perkara, yang menjadi korban adalah ibu dan anak. Yang meninggal adalah ibunya, sementara yang luka adalah anaknya yang usianya baru 15 tahun.
Perempuan bang, yang Perempuan. anaknya bang. Terduga pelaku sudah dikantongi identitasnya. Untuk identitas sudah diketahui, ya saat ini kita masih dalam tahap pengajaran terhadap pelaku. Polisi telah mengantongi identitas pelaku. Pelaku ternyata tidak lain adalah keponakan korban sendiri. Pelaku hendak mencuri motor dan perhiasan korban. Menurut tetangga korban, awalnya pelaku datang hendak meminjam motor korban untuk menengok temannya. Diduga karena permintaan tidak dipenuhi, pelaku akhirnya bertindak nekat dengan menganiaya korban lalu kabur membawa motor korban. Dia katanya minjam motor, mau menjenguk siapa namanya itu Bang Yana. Dia kecelakaan katanya, kata dia mau menjemput kata pelaku. Ternyata bukan itu yang maksudnya. Ternyata dia malah menganiaya dia, malah motornya yang dibawa kabur sama pelaku. Polisi mengimbau pelaku segera menyerahkan diri karena identitas telah diketahui. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. 2 orang pembunuh seorang kakek di Kecamatan Cilawu, Garut akhirnya tertangkap. Salah satu pelaku dilumpuhkan dengan timah panas. Motif pembunuhan merupakan dendam. Teten dan Hilman Hakim ditangkap polisi di 2 wilayah berbeda, Bandung dan Bekasi. Kedua pria ini ditangkap karena membunuh Alek, seorang kakek yang ditemukan tewas mengenaskan di Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Garut. Salah satu dari pelaku ditembak di bagian kaki karena melawan saat akan ditangkap. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti. Sebelum membunuh korban, kedua pelaku telah merencanakan pembunuhan ini. Saat itu Hilman mengajak Teten untuk membunuh korban dengan senjata tajam. Motifnya pelaku dendam karena beberapa tahun lalu korban pernah menganiaya kakak dari salah satu pelaku. TR yang umur 34 tahun yang mengajak pertama kali dan merencanakan pembunuhan atau penyediaan pemilik sajam dan membacok korban ke arah kepala, ke arah sini ya, sini, menggunakan sebilah golok dengan panjang kurang lebih 80 cm secara bertubi-tubi sebanyak 10 kali. Sebelumnya polisi sempat kesulitan melacak identitas serta keberadaan pelaku. Karena kesulitan, polisi mengerahkan anjing pelacak. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kedua pelaku akan dihukum penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Waspadalah dengan modus baru peredaran narkoba. Di Cirebon, sindikat pengedar sabu-sabu menyembunyikan narkoba dalam coran semen yang menyerupai batu untuk mengelabuhi polisi. Batu-batu beda warna dari coran semen ini bukan batu biasa. Ini adalah modus baru peredaran narkoba di Kabupaten Cirebon. Batu-batu ini ternyata berisi narkoba jenis sabu-sabu. Warna batu pun berbeda untuk menandakan berat narkoba di dalamnya. Modus baru peredaran narkoba diungkap Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Polisi meringkus 1 kurir selaku pengedar. Salah satu pelaku berinisial IA ditangkap di komplek perumahan daerah Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dari rumahnya, polisi sita puluhan paket sabu yang disembunyikan dalam coran semen. Modus ini tergolong baru guna mengelabui polisi. Bahkan, pelaku membedakan warna batu untuk menandakan berat narkoba di dalamnya. Dengan memakai kemasan semen menyerupai batu yang dicat warna hijau ini membedakan beratnya. Ya, ada 2 warna, warna hijau dan warna biru. Dari 1 titik ini dia mendapatkan upah 50.000. Modus narkoba dalam batu dari coran semen ini diungkap polisi dalam sebulan terakhir. Bersama modus baru ini juga diungkap kasus narkoba lainnya dengan meringkus 12 pengedar dan barang bukti ratusan gram sabu-sabu dan ratusan pil ekstasi. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. 3 bocah tenggelam saat berenang di aliran Sungai Tarum Timur di Desa Cimahi, Karawang. 2 bocah berhasil diselamatkan warga, sedangkan 1 bocah lagi hilang terbawa arus.
2 bocah laki-laki, semuanya berusia 13 tahun, selamat dari maut. Keduanya ditolong warga dan dievakuasi keluar dari aliran sungai Tarum Timur di Desa Cimahi, Kecamatan Kelari, Karawang. Warga langsung memberikan pertolongan dengan berupaya mengeluarkan dari perut kedua korban. Naas, satu lagi korban tidak berhasil diselamatkan warga. Korban terseret derasnya aliran sungai. Peristiwa naas terjadi saat ketiga korban bermain dan berenang di aliran sungai. Warga sekitar telah melarang para korban agar tidak berenang di sungai karena arus deras. Namun larangan diabaikan para korban. Untuk kendala arus, Pak. Ada beberapa trek yang mungkin harusnya deras. Dilihat dari atas mungkin tenang, tapi di bawah airnya deras. Tim SAR gabungan terkendala saat proses pencarian. Tim SAR gabungan hingga Jumat siang masih mencari satu lagi korban bernama Ariandes. Tim mengerahkan perahu karet menyusuri sungai untuk menemukan korban. Syamsun Nur Syam melaporkan dari Karawang.